Menjadi orang Kristen adalah pengalaman yang mengubah hidup. Kita menyadari bahwa ada Tuhan yang benar-benar mencintai kita. Lalu Dia mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita, meskipun kita adalah orang berdosa. Dan ketika kita memahami ini, mata kita terbuka, kita mulai memahami tujuan hidup kita. Dan kita semakin merasa haus dan lapar untuk ingin belajar lebih banyak tentang Tuhan yang mencintai kita dan mengikutnya dengan sungguh-sungguh. Namun, menjadi orang Kristen bukan tanpa perjuangan. Jadi, pada dasarnya, setan tidak suka ketika melihat seseorang menjadi Kristen. Karena mereka menjadi terancam akan kehilangan cengkeramannya pada manusia. Karena orang yang telah lahir baru sekarang memiliki kuasa Tuhan yang hidup di dalam mereka. Tetapi pengenalan mereka akan Tuhan masih dangkal. Di sini setan berupaya menargetkan para pengikut baru Tuhan. Dan dia akan melakukan segala cara untuk menghancurkan, merusak, mengurangi, atau mencemari iman seorang yang telah lahir baru. Jadi, apakah Anda seorang pengikut baru Kristus? Atau mengenal seseorang yang baru saja menjadi pengikutnya? Berikut adalah 5 langkah yang harus diikuti setiap orang lahir baru agar mereka bisa bertumbuh dan terlindungi dari ancaman. Dengan kata lain, berikut cara seseorang menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Langkah pertama, responi Injil firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 1-5. Di sini, Paulus menjelaskan tentang Injil atau kabar baik yang menyelamatkan kita. Ada 4 komponen penting yang harus kita responi jika kita ingin menjadi Kristen. Percaya bahwa Yesus Kristus disalibkan dan mati untuk menebus dosa manusia, bahwa Dia dikuburkan, bangkit kembali, dan hal ini disaksikan orang atau dengan kata lain terbukti kebenarannya. Kamu harus meresponi Injil ini dan percaya bahwa Yesus mati untuk kamu dan dosamu. Pada dasarnya, Tuhan adalah kudus, dan karena Dia sepenuhnya kudus, Dialah yang menghakimi semua dosa kita. Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23 menjelaskan kepada kita bahwa kita semua adalah orang berdosa dan hukuman untuk dosa kita adalah kematian dan neraka. Kenapa neraka? Karena neraka adalah kematian kedua menurut Wahyu 21 ayat 8. Karena Tuhan yang kudus tidak bisa tinggal bersama dosa dan semua yang tidak kudus. Maka kita orang berdosa harus pergi ke sana. Tapi Yesus, Anak Allah Tuhan, mati dan mengambil hukuman kita. Ia menanggungkannya atas dirinya. Dalam Roma 5 ayat 1, dikatakan bahwa jika kita memiliki iman dan percaya bahwa Yesus mati untuk kita dan dosa kita, kita menerima dan mengizinkan Yesus membeli dosa kita, sehingga kita dibenarkan atau ditebusnya. Maka kita akan selamat. Jadi, meskipun kita adalah orang berdosa yang tidak sempurna, kita sekarang bisa pergi ke surga dan tinggal bersama Tuhan. Karena Yesus membayar harga untuk dosa-dosa kita. Alasan kenapa Dia membayar dosa-dosa kita adalah karena Dia mencintai kita dan kita tahu itu karena tertulis di Roma 5 ayat 8. Jadi, kalau kamu mau jadi pengikut Yesus, ada satu langkah penting, dan itu adalah percaya bahwa Yesus mati untukmu. Karena begitu kamu menerima kebenaran ini, kamu akan menyadari betapa besar kasih Tuhan kepadamu, dan saat kamu menyadari itu, kamu akan ingin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Langkah kedua. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Diceritakan tentang 3.000 orang yang baru saja mendengar Injil, dan mereka bertanya kepada Petrus, "Apa yang harus saya lakukan?" Hal pertama yang Petrus katakan kepada mereka adalah, bertobat, atau dengan kata lain, berbaliklah dari dosamu. Jadi kalau kamu adalah orang lahir baru, sekarang kamu harus berjuang melawan dosa dan nafsu kedaginganmu. Dalam Lukas 9 ayat 23, disebutkan, Yesus mati untuk kita dan memberikan nyawanya
agar kita bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Maka kita, sebagai pengikutnya, juga harus bersedia melakukan segala yang kita bisa untuk memotong rantai belenggu dosa dari hidup kita dan mentaati perintahnya. Meskipun kita tidak bisa sempurna dan akan tetap jatuh dan membuat kesalahan. Lagi dan lagi. Kita harus selalu bangkit, kembali berjuang untuk melakukan segala yang kita bisa untuk taat pada kehendak Tuhan di hidup kita. Dan cara terbaik untuk mendengar perintahnya ada di langkah ketiga. Langkah ketiga, hidup menurut firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Di sini, Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa Alkitab diilhami oleh Tuhan, dihembuskan oleh nafas Tuhan. Untuk mengajar kita tentang apa yang benar dan salah, dan untuk melatih kita, agar kita bisa lengkap dan diperlengkapi. Jadi saat kita menjadi Kristen, kita perlu berfokus untuk membaca dan mendengar firman Tuhan secara teratur. Karena firman Tuhanlah yang mengajar tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau kita percaya, tapi tidak memahami firman Tuhan, maka bisa saja kita tumbuh dengan pemahaman yang salah tentang siapa Tuhan sebenarnya. Atau, bisa tertipu dengan berpikir bahwa dosa itu tidak apa-apa. Untuk bisa menghidupi firman, ada 2 tips untuk orang Kristen. Tips pertama adalah, saat teduh pribadi. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab. Minimum 1 pasal per hari. Tips kedua, dengarkan khotbah gereja. Bisa online atau pergi ke gereja. Dan, tertanamlah dengan gereja lokal di areamu. Firman Tuhan itu seperti cahaya bagi kakimu yang akan menuntun langkahmu, sehingga kamu tidak tersandung dan jatuh saat menjalani hidup yang dipenuhi kegelapan ini. Ayo baca firman Tuhan setiap hari. Karena ini salah satu cara penting bagi orang percaya untuk tumbuh. Langkah keempat. Berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Dalam bagian ini, Paulus menasehatkan orang percaya untuk selalu berdoa dan bersyukur. Jadi, salah satu hal yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah tumbuh dalam kehidupan doa mereka. Doa, seperti layaknya firman Tuhan, adalah salah satu hal terpenting. Karena melalui doa, kita bisa berkomunikasi dan terhubung dengan Tuhan. Sikap hati untuk berdoa seharusnya dengan tulus, rendah hati, jujur, dan sungguh-sungguh. Perhatikan dan pikirkan apa yang kamu katakan, lakukan dengan rasa hormat. Karena saat berdoa, kamu sedang berbicara kepada Raja segala raja, dan Tuhan yang mencintaimu, menyelamatkanmu, dan mati untukmu. Kamu bisa belajar tips tentang cara berdoa, tapi doa hanya bisa benar-benar diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus yang akan menuntunmu. Mulailah berdoa, dan kemudian tundukkan hatimu dan pikiranmu, lalu responi Tuhan dengan kerendahan hati dan kasih. Langkah kelima. Tergabunglah dalam komunitas teman seiman. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Di sini diceritakan tentang jemaat Kristen mula-mula yang dengan tekun berpegang pada ajaran para rasul dan persekutuan, pemecahan roti, dan doa. Jadi langkah terakhir adalah miliki persekutuan dengan orang-orang percaya, dan itu berarti terhubung dengan orang Kristen lainnya. Memang ada beberapa orang Kristen yang merasa mereka tidak perlu pergi ke gereja atau tergabung dalam komunitas seiman. Tapi faktanya, setan menargetkan orang Kristen yang terisolasi. Jadi ini penting. Alasan mengapa kita bersekutu dengan orang percaya lainnya adalah karena Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya. Ini tertulis di sepanjang Alkitab. Agar kita bisa didorong, diingatkan akan kebenaran Tuhan, dan agar kita bisa saling mendukung ketika iman kita goyah atau ketika hidup kesulitan. Temukan teman yang bisa kamu percayai, dan berikutnya, saling mendoakan, mengaku dosa satu sama lain, berubah,
dan bertumbuh bersama. Karena gereja seharusnya bukan tempat kumpulan orang suci yang sempurna, melainkan kumpulan orang berdosa yang sangat membutuhkan Yesus dan berusaha saling menopang dan mendukung. Jika kamu adalah seorang lahir baru atau mengenal seseorang yang baru saja menjadi Kristen, lakukan 5 langkah ini. 1. Responi Injil Firman Tuhan. 2. Bertobat dari dosa-dosamu. 3. Hiduplah menurut firman Tuhan. 4. Berdoa. Dan 5. Tergabunglah dalam komunitas teman seiman. Jadi, kami harap ini membantumu, dan seiring pertumbuhan imanmu, ingatlah selalu bahwa Yesus mencintaimu.